Pertama yang mau saya jelasin itu terkait istilahnya dulu, reksadana dan saham itu apa. Pertama, reksadana itu dana kelolaan bersama. Anggaplah gini, ini konsep sederhananya aja ya. Reksadana itu gini, kamu dan teman-temanmu itu misal punya duit kan, nah duit itu kalian kumpulkan, kemudian dikelola oleh satu orang yang memanajemen itu duitnya. Nah itu namanya udah reksadana, itu konsep sederhananya. Nah reksadana itu ada banyak yang mengelola, itu manajer investasi namanya. Manajer investasi itu lembaga yang mengelola dana kalian, dana kelolaan kalian. Nah itu reksadana. Terus habis itu kalau saham itu apa? Saham itu sama aja kayak kepemilikan. Nah kepemilikan terhadap suatu perusahaan dengan tanda itu lembar. Jadi suatu perusahaan misal punya pecah-pecahan, itu lembarnya totalnya misal ada 10 lembar saham misal. Kalau kalian punya satu lembar, artinya kalian itu punya bagian sebanyak sebanyak sepersepuluh dari perusahaan tersebut itu. Nah tapi kalau kenyataannya itu saham itu sampai miliaran ya disebarnya. Nah kalau kalian punya beberapa lembar, artinya kalian punya persentase sebanyak itu memiliki perusahaan itu. Jadi saham itu kepemilikan perusahaan, kalau reksadana itu mengumpulkan, memberikan dana untuk dikelola. Terus kalau selanjutnya keunggulan dan kelemahannya. Yang pertama kita bahas itu keunggulan dulu ya. Keunggulan dari reksadana. Nah, reksadana ini keunggulannya ya, itu kalian bisa untuk menghemat waktu dalam hal riset, karena kalau reksadana kan yang mengelola untuk manage duitnya itu bukan kalian. Jadi kalian kayak menyerahkan tanggung jawab untuk memanage itu pada manajer investasi. Yang kalian lakukan ya cuma lihat kinerja dari manajer investasi itu aja. Misal kalian mau beli reksadana nih, ya kalian nggak perlu pusing-pusing riset banyak banget kan, bisa kalian cuma tinggal lihat gimana kinerja manajer investasinya, terus apa aja yang dilakukan dengan dana kelolaan kalian, misal duitnya itu dibagi-baginya kemana. Nah cuma butuh riset itu aja, kalian bisa menghemat waktu kalian gitulah. Nah itu keunggulan dari reksadana. Terus keunggulan yang lain itu karena udah dikelola sama yang manajer investasi itu, anggaplah jadi resikonya itu cenderung lebih kecil itu. Jadi untuk yang memanage uang kalian itu kan pastinya orang-orang yang udah berpengalaman ya, nggak kayak kalian yang mungkin baru masuk. Jadi kita positive thinking ya, kalau dari track recordnya juga udah bagus kan, kita bisa lihat laporannya itu selalu naik gitu, atau mungkin cenderung rata-rata naik ya, kemungkinan besar ya resiko untuk rugi di reksadana itu jadi kecil gitu. Tapi walaupun gitu tetap aja ada yang rugi kok, jadi kalian juga tetap harus mempertimbangkan beli reksadananya itu yang jenis apa, atau yang miliknya siapa, itu yang ngelola itu siapa. Palingnya itu sih risetnya jadi lebih sedikit. Nah itu keunggulannya. Terus keunggulan yang ketiga itu likuiditas. Jadi keunggulan dari reksadana itu dia itu likuiditasnya itu sangat tinggi, jadi hampir mirip kayak kalian nabung. Beda dengan deposito dan saham, itu kan likuiditasnya itu agak nggak sebaik reksadana gitu. Jadi kalau reksadana ya, misal nih kalian beli hari ini, terus tiba-tiba kalian berubah pikiran, kalian bisa langsung jual lagi kalau kalian udah dapet ini barangnya. Jadi kalau emang reksadana kan kayak pesen ya, jadi nggak bisa kayak saham beli hari ini langsung masuk jadi milik kalian. Jadi kalau reksadana itu beli sekarang, tapi di masuk pencatatannya itu kemungkinan besar besok. Saya ingat saya dulu gitu. Jadi karena saya udah agak lama ya, udah lama nggak di reksadana, jadi agak lupa ya, kalau salah bisa diingatkan, tapi saya ingat saya gitu. Terus kalau mau mencarikan juga bisa kapan aja, dan harganya itu sesuai dengan NAV per unit yang ada saat itu. Jadi likuiditasnya itu tinggi, jadi kalian itu bisa
misal butuh sewaktu-waktu duitnya, kalian bisa mencairkan kapan aja gitu. Beda dengan deposito kan ada tenor ya, jadi kalian misal tenornya itu yang 3 bulan, artinya kalau belum 3 bulan ya kalian jangan ambil. Kalau ambil pun bisa, tapi nanti kena penalti itu kan. Beda sama reksadana nggak ada penalti. Terus kalau saham juga itu likuiditasnya tergantung sama sahamnya, jenisnya apa. Kalau misalnya saham yang emang transaksinya sering ya jadi likuiditasnya tinggi, tapi kalau misalnya kalian beli saham yang emang agak pelan gitu ya, minatnya agak sedikit gitu kan, jadinya transaksinya jadi lambat. Belum tentu juga hari itu ada yang mau beli dengan harga yang kalian pengen gitu kan, artinya likuiditasnya juga nggak sebaik reksadana. Itu keunggulan reksadana di likuiditas. Terus tadi kan bahas keunggulan, sekarang bahas kelemahannya ya reksadana ya. Jadi justru yang tadinya kelebihan sekarang bisa jadi kekurangan juga, karena dikelola oleh orang lain. Itu jadi kekurangan buat reksadana, itu kita nggak bisa ngontrol tentang yang dilakukan dengan uang kita. Jadi kita nggak bisa kayak milih-milih sendiri mana yang harus kita kelola, perusahaan kemana, tapi kita udah kayak terserah aja gitu. Kalau kita udah beli reksadana ya kita pasrah aja sama yang mengelola. Jadi untungnya segitu ya kita terima aja, rugi ya kita terima aja. Nah itu jadi kekurangan karena kita berarti nggak ada kontrol gitu. Yang bisa kita lakukan ya tinggal beli dan jual. Kalau untungnya kita tahan gitu misal, tapi kalau nggak bisa untung terus ya ditahan terus juga buat apa gitu kan. Jadi yang bisa kita lakukan ya aksi kita, bukan ngontrol tentang penggunaan duitnya dan profitnya itu kan. Itu kekurangan. Terus kekurangan lagi karena dikelola orang lain, artinya atau dikelola manajer investasi, artinya mereka juga akan ngambil bagian keuntungan kita. Nah itu termasuk ke kekurangannya reksadana juga. Jadi ada fee buat mereka, misalkan mereka pasti butuh gaji, butuh untuk ini operasional, biaya-biaya. Jadi akhirnya kan keuntungan yang harusnya bisa lebih banyak akhirnya juga kepotong buat menggaji mereka dan memberikan biaya operasional. Nah itu kekurangannya. Terus ada lagi satu yang mungkin bisa jadi kekurangan ya bagi beberapa orang, itu kalau reksadana itu nggak dapat apa-apa kecuali lewat capital gain, jadi nggak bisa dapat dividen. Beda sama saham kan ada keuntungan dari harganya yang berubah, jadi misal beli murah jadi mahal. Kalau nggak satu lagi itu dari dividen atau pembagian keuntungan suatu perusahaan. Jadi kalau di reksadana itu nggak ada kayak gitu. Itu bisa dianggap kekurangannya lah, karena beberapa orang beli saham itu juga ada yang ngincar dividen sih soalnya. Nah terus kan tadi kayak keunggulan dan kelemahan reksadana, sekarang keunggulan dan kelemahan saham. Nah sekalian saya closing ya kenapa saya milih saham juga, nah sekalian saya jelasin di pas bahas saham ya sekalian ya. Jadi sebenarnya saya udah lama nggak beli reksadana, itu mungkin setahunan ya, karena dulu saya beli itu karena waktu masih kerja, jadi saya nggak terlalu banyak waktu buat riset tentang emiten-emiten gitu, bacain laporan keuangan. Jadinya saya beli reksadana aja. Nah sekarang saya itu udah pekerjaannya itu lebih freelance ya, jadi saya ini kan sekarang blogger fokusnya, sama ada desain dikit-dikit, terus ada juga ini bikin konten. Nah jadi saya lebih banyak waktu buat riset di saham, jadi saya juga trading juga sih. Makanya kenapa saya memilih saham itu karena pertama saya udah punya waktunya, jadi saya lebih merasa yakin kalau saya mending yang ngelola sendiri gitu duit saya di saham. Kalau di reksadana nggak bisa ngontrol. Nah, itu jadi sekarang bahas kelebihannya dulu ya. Kelebihannya itu tadi yang pertama, kita jadi punya kontrol maksimal terhadap kepemilikan saham kita. Kita bisa ngatur, misal kita mau jual kapan, beli kapan, di harga berapa, kita bisa setting. Beda dengan reksadana kan kita nggak bisa nyeting harga yang mau kita jual, kita beli gitu kan, karena di reksadana itu cenderung harganya itu pasif apa ya, kan itu tergantung nilai per unitnya, dan itu angka itu udah muncul dari sistem gitu. Beda sama saham itu kita kayak pasar, kita bisa nentuin sendiri.
Itu jadi keuntungan, menurut saya itu keuntungan buat kita sih. Jadi buat ngambil profit lebih bisa di set manage sendiri gitu. Terus keuntungan yang kedua dari saham itu tadi yang nggak ada di reksadana kan, dividen. Kita bisa dapat dividen. Misal kita nggak mau jual sahamnya, kita endepin aja, kita tidur, kita dapat duit tetap. Nah itu yang bikin saya wah keren nih saham, bisa dapat dividen gitu. Itu dulu awalnya. Sekarang sih masih seneng juga sih, kadang nyari saham yang punya dividen karena punya daya tarik gitu, jadi nilai jualnya ada gitu. Makanya saya sengaja nyari juga saham-saham yang punya dividen. Untuk saat ini sih itu menarik bagi saya ya. Terus yang ketiga itu fee-nya. Fee di saham itu kayak ya apa ya, kan kita cuma butuh broker ya, jadi kita paling biaya ini sih sekuritas paling kan, itu juga kecil banget, cuman buat beli 0,15%. Misal 0,15 itu berapa ya, kasih gambaran aja ya, misal 100.000 berarti kalau 1% itu cuma 1.000. Kalian kalau 0, itu cuma 100 berarti ya. Ya itu sekecil itu biayanya. Makanya menarik ini kalau saham. Biaya itu berarti kecil banget. Terus setelah kita punya tuh nilai saham itu nggak diganggu gugat sama sekuritas, sudah kita cuman biaya di transaksi aja. Jadi untuk harga saham apa itu udah nggak ada urusannya sama sekuritas, jadi terserah perusahaan, tergantung perusahaan. Sekarang kalau perusahaannya lagi untung ya kemungkinan bisa harga sahamnya ikut naik, atau lagi market banyak yang minat, atau pemilik besarnya lagi minat untuk harganya dinaikin, ya jadinya harga bisa naik gitu kan. Jadi di saham itu untungnya gitu, kayak fee-nya itu hampir nggak kerasa gitu, makanya saya senangnya. Terus setelah itu keuntungannya kayak berbanding terbalik sama reksadana ya. Di profil resiko, kalau itu kerugian nih berarti kelemahannya ya sekarang ya. Tadi kan kalau reksadana itu liquidnya tinggi, kalau sekarang itu kelemahannya saham. Saham itu ada sih yang liquidnya tinggi, itu masuknya saham dengan daftar LQ45 ya. Kalian kalau pengen cari yang liquidnya tinggi, alias kalian misalnya pengennya cepet gitu transaksinya, itu cocok buat di LQ45 karena antrian belinya itu kayak rame, pasarnya juga rame, jual belinya transaksi itu sering. Nah itu makanya LQ45, maksudnya daftar 45 saham yang liquidnya tinggi. Tapi kan kita punya saham itu di BI itu sekitar 700-an ya, dan ada saham yang tidur, maksudnya tidur itu transaksi hampir nggak ada. Nah itu saham-saham yang kayak rasanya tuh nggak liquid itu. Ada juga yang saham yang agak pelan juga, kita udah pasang harga jual tapi nggak ada yang beli-beli, ada yang kayak gitu. Makanya saham itu berarti kekurangannya di liquid mungkin ya, ada yang susah dicairkan secepat itu. Jadi misal kalian punya dana ya jangan 100% di saham, karena likuiditasnya ya nggak secepat itu, nggak secepat di reksadana atau di nggak secepat investasi bodong. investasi bodong malah hilang. Ya jadi likuiditasnya itu termasuk kekurangan ya mungkin ya bagi sahamnya. Lalen aduh. Terus selanjutnya itu kekurangannya berarti resiko ya. Resiko ya, tadi kan bahas resiko. Reksadana kan resikonya kecil karena yang ngelola itu yang ahli. Nah kalau di saham itu resikonya ya sesuai dengan orangnya. Kalau orangnya profil resikonya yang tinggi ya, misalnya dia mainnya agresif banget, beli sahamnya yang sangat gorengan itu, misal yang sangat tidak bergizi, yang bisa rontok, bisa naik sehari aja bisa gila-gilaan gitu kan. Nah itu jadi resikonya tinggi banget, bisa jadi. Nah itu jadi kekurangan. Kalau kalian itu orangnya ya menyesuaikan diri lah, misalnya orangnya yang takut resikonya gitu, gak terlalu berani, ya usahakan cari saham yang lebih bagus di fundamental sih menurut saya sih. Walaupun mungkin sekarang banyak saham-saham blue chip yang fundamentalnya bagus juga harganya turun, tapi ya seenggaknya itu kemungkinan perusahaannya sih nggak secepat itu buat bangkrut ya, kelihatannya sih bisa bertahan lama. Nah itu positifnya ya, anggaplah kalian incer saham untuk dividen atau untuk jangka panjang sih mungkin sih.
Tapi kalau kalian pengen untung cepet ya cari yang saham yang agresif sih. Tapi risikonya tinggi, jadi itu risiko tinggi masuknya kekurangan mungkin sih di saham. Terus selanjutnya apa nih, oh ini kelemahannya itu bergantung perusahaan. Jadi kalau saham itu bergantung perusahaan banget, misal perusahaannya tiba-tiba kolaps, ya udah bisa jadi sahamnya juga ikut hilang. Kan itu tanda kepemilikan. Kalau perusahaannya aja hilang berarti ya kepemilikan kalian udah gak ada, duit kalian ibaratnya udah bye bye. Atau perusahaannya bermasalah, kena suspend, jadi saham kalian nggak bisa diapa-apain. Itu kerugian yang menurut saya bahaya juga sih di saham. Jadi hati-hati kalau mau di saham ya, ini peringatan ya buat kalian. Jadi kalau milih ya riset dulu pokoknya lah, jangan sampai terpengaruh orang lain gitu. Kalian riset sendiri lah kalau di saham gitu kan, jangan mau diarahin orang lain. Kalian harus berani ngeluangin waktu kalian buat baca-baca sih kalau emang resiko kalian saham. Terus kenapa saya pilih saham, yaitu tadi yang saya kasih tahu, waktu saya udah banyak buat riset gitu ya. Mungkin gitu aja sih.